Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yeryani dengan nomor induk mahasiswa 2008425 dari program studi PGSD Kampus Sumedang, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku ingin sedikit sharing mengenai program MBKM yang aku ikuti selama 1 semester ini, yaitu studi independen pada bagian data dan software engineering di PT Revolusi Cita Edukasi atau Revoyu, yang aku ikuti di batch 5 pada bulan Agustus hingga Desember ini. Namun, sebelumnya izin bahwasanya terdapat beberapa agenda, di antaranya apa itu Revoyu, KMX Revoyu, cycle yang aku pelajari selama studi independen di Revoyu, dan lain-lain. Maka dari itu, yuk teman-teman ikuti ceritaku dengan seksama. Enjoy for watching guys. Sekarang apa ya? Kira-kira Revoyu itu, ada yang tahu nggak sih Revoyu itu apa? Teman-teman, jangan khawatir. Sini. Aku bisikin. Revoyu merupakan akademi pembelajaran online yang diciptakan untuk mengembangkan karir dan membekali siswa dengan keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan pada era New Digital Economy. Meskipun Revoyu bisa dibilang belum terlalu lama karena didirikan pada akhir 2019, hingga saat ini Revoyu sudah memiliki lebih dari 2.300 siswa. 95% siswa yang mencari pekerjaan sudah mendapatkan pekerjaan dan 35% diantaranya sudah naik gaji. Makanya saat ini Revoyu dipercaya sebagai tech academy nomor 1 di Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan? Sekarang kita beralih ke selanjutnya, yaitu KMX Revoyu. Nah, kan sebelumnya teman-teman udah tahu nih Revoyu itu apa sih kan ya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu bahwasanya pada tahun 2022 Revoyu menjalin kerjasama dengan Kemendikbuddikti pada salah satu programnya, yaitu Kampus Merdeka. Nah, karena program tersebut berkolaborasi, makanya disebut sebagai Kampus Merdeka X Revoyu atau KMX Revoyu. Nah, Kampus Merdeka sendiri itu apa sih? Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki mereka dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Nah teman-teman, untuk cycle yang aku pelajari selama mengikuti studi independen di Revoyu ini secara umum terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama itu orientation week atau minggu perkenalan. Nah di minggu ini kita tuh nggak langsung belajar materi inti, tapi kita tuh diberi materi mengenai apa itu Revoyu, terus tips and tricksnya, membagi waktu, terus sharing session bersama alumni studi independen di Revoyu pada batch sebelumnya, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Kemudian setelah orientation week yang selama 1 minggu itu selesai, kita baru masuk ke cycle pertama, yaitu data analytics. Nah pada data analytics ini kita belajar tentang understanding bisnis problem gitu kan, memahami bagaimana caranya memahami permasalahan bisnis gitu. Terus yang berikutnya tuh data cleaning, kemudian data analisis, data visualisasi, data komunikasi, dan terakhir itu custom project. Nah tapi setelah cycle pertama yang dilakukan selama 2 bulan itu selesai, kita tidak langsung ke cycle kedua, tapi kita ada jeda dulu 1 minggu. Nah 1 minggu tersebut diisi dengan career development. Nah pada career development ini kita tuh dibekali tentang karir gitu, kebutuhan karir kita, apa yang perlu dipersiapkan, misal CV. Nah bagaimana cara menyiapkan CV yang baik, kemudian membuat aset yang bagus, aset di sini maksudnya LinkedIn dan sebagainya ya kan. Nah, terus kita juga diberitahu bagaimana sih dunia kerja itu oleh HRD-nya atau HRD, yaitu Kak Diana. Nah kemudian setelah 1 minggu itu barulah kita masuk ke cycle kedua, yaitu software engineering. Nah di software engineering ini kita belajar coding yang lebih banyak dibanding data analytics, karena di software engineering ini ada front end, back end, JavaScript, HTML, CSS, dan lain-lain gitu. Nah untuk data, sebenarnya cycle utamanya itu yaitu data analytics dan software engineering. Nah 2 lainnya itu adalah cycle tambahan seperti itu teman-teman. Nah sekarang aku mau ceritain gimana sih awalnya aku bisa daftar dan keterima di studi independen di Mitra Revoyu ini. Awalnya tuh aku tuh iseng-iseng teman-teman play di sana gitu kan, dengan pertimbangan bahwasanya sekarang ini kan aku lagi di semester akhir nih. Nah kayaknya cocok nih, lumayan gitu, ada data analyticsnya, barangkali kan kepake buat ngolah data nanti gitu kan. Terus kayak kan itu bukan data analytics doang kan, ada software engineering. Nah software engineering kan kayak identiknya dengan coding gitu lah. Aku tuh terus-terusan meyakinin diri gini, nangis dikit nggak apa-apa lah ketemu coding gitu kan. Terus beda bidang dikit juga oke lah gitu. Padahal kan padahal kan bidangnya jauh banget. Aku kan dari PGSD, sedangkan untuk studi independen ini sendiri kan bidangnya data analytics dan software engineering. Nah tapi udahlah, tetap aku tuh gas daftar di situ, play lamaran di situ kan. Terus nggak berapa lama kemudian kan
tutup tuh pendaftarannya. Terus aku tuh langsung dapet email H+1 setelah pendaftaran ditutup dari Revoyu bahwasannya aku tuh lolos seleksi berkas, dan aku tuh diminta buat ngisi tes dari mereka gitu. Nah wallahi ternyata aku tuh lolos pada kedua tahap itu, yaitu tahap seleksi berkas dan tahap tes tersebut. Nah tapi teman-teman, sebenarnya sebelum aku memutuskan buat menerima tawaran tersebut, dan bahkan setelah menerima pun aku tuh kayak tetap overthinking, bisa nggak ya aku di software engineering ini, data analytics ini aku bisa selesai nggak ya gitu pokoknya. Tapi tetap aku ini sih lanjut aja sampai sekarang. Nah kemudian kan kayak udah nih mulai nih program kan dari minggu perkenalan sampai seterusnya gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu ternyata tuh studi independen tuh gak seburuk yang aku bayangin. Ternyata aku tuh bisa loh melewati melewati minggu-minggu tersebut gitu. Aku tuh bisa melewatin overthinking aku gitu. Nah justru sekarang aku tuh kayak ngerasa nyaman banget karena section manager, mentor, instructor atau pengajar dan tim Revoyu sendiri sangat kompeten di bidangnya masing-masing, baik pada bidang data analytics maupun software engineering. Nah terus kayak mereka tuh beliau-beliau tuh benar-benar sebaik itu loh, semerangkul itu, dan penjelasan yang disampaikan juga enak. Terus siswa tuh kayak nggak dilepas gitu aja loh, tapi didampingin, dibimbing, diarahkan dengan sangat baik sama mentor dan tim Revoyu lainnya gitu. Nah selain itu aku juga dapat rekan yang baik banget, saling support, enak diajak belajar, berproses dan berprogres, bahkan kerjasama secara ya sama-sama gitu kan. Nah terus yang terakhir tuh kayak pengalaman yang paling berkesan sih sebenarnya buat aku tuh ketika grup aku, yaitu grup 2A, menjadi best pitching atau presentasi terbaik di pitching day pertama, atau kayak hari pertama presentasi capstone project gitu untuk data analytics kategori Netflix, movie, dan TV show gitu. Nah untuk nilainya sendiri grup aku mendapatkan nilai hampir sempurna, yaitu 99 teman-teman. Padahal apa ya, kayak aku sama teman-teman yang lainnya tuh gini loh, kayak ngerasa insecure gitu. Sebenarnya masih banyak tim lain gitu atau grup lain yang lebih mumpuni dari grup kita, tapi kita tuh kayak gak nyangka banget gitu loh. Kita terharu kita bisa jadi best pitching, padahal dari 7 orang ini di grup gue ya nggak ada satupun yang mempunyai basic data analytics, dan itu aku gak bakal lupain banget sih teman-teman. Maka dari itu, aku sangat merekomendasikan mitra ini, yaitu Revoyu, untuk teman-teman ambil sebagai mitra studi independen pada program MSIB Batch 6. Kenapa? Karena yang pertama, kurikulumnya dirancang dengan sangat rapi dan terstruktur, tentunya disesuaikan dengan cycle yang teman-teman akan pelajari. Selain itu, kelasnya juga dibawakan oleh ahli industri secara langsung, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Silklo, dan lain-lain. Yang kedua, pola pembelajaran di Revoyu dilaksanakan di luar jam kerja, berkisar pada pukul 7 malam hingga 9 malam. Nah, menurutku ini menjadi poin plus bagi teman-teman yang berminat mengikuti MSIB, tapi tidak hanya kuliah gitu. Misal teman-teman itu mempunyai kegiatan lain seperti kuliah sambil kerja, terus jadi asisten dosen, atau aktif di organisasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, modul ajarnya bisa diakses sampai kapanpun. Modul ajar yang diberikan oleh pihak Revoyu melalui Notion bisa teman-teman akses sampai kapanpun meski program studi independen telah selesai dilaksanakan. Tapi aku saranin, ketika login ke Notion, teman-teman sebaiknya menggunakan akun Gmail, jangan menggunakan akun kampus karena akun kampus mempunyai limit seperti itu. Nah, yang keempat, capstone project yang teman-teman buat bisa digunakan untuk menambah pengalaman dalam mempersiapkan karir dan portofolio. Dan yang terakhir, adanya dokumen pengembangan karir individu. Nah, untuk poin terakhir ini sudah aku jelaskan pada sebelumnya gitu. Sebelumnya di bagian cycle studi independen itu. Nah, Revoyu memberikan sesi khusus pengembangan karir untuk para studinya. Tapi teman-teman juga diperbolehkan untuk bertanya mengenai pengembangan karir yang ingin teman-teman ambil, seperti itu bisa dikomunikasikan secara langsung dengan instruktur atau mentor atau yang lainnya dari pihak Revoyu, meskipun di luar sesi career development, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi aku ngasih tahu alasannya kenapa sih aku rekomendasiin Revoyu ini kepada kalian, sekarang aku mau berpesan ke teman-teman nih, jangan cuma terpaku pada satu ilmu yang kita kuasai gitu. Harus berani mencoba buat nambah ilmu yang lainnya, karena apa ya, oke gitu, kita tuh nambah ilmu bisa dari mana aja, dari apa aja gitu. Jadi kita jangan terpaku pada satu ilmu yang sudah kita kuasai. Misalnya udah kuasain ilmu A, yaudah cukup ilmu A aja, enggak teman-teman, karena kan zaman juga terus berkembang. Jadi kita juga harus terus belajar, gitu. Harus terus nambah ilmu, harus terus semangat. Dan salah satunya ini dengan mengikuti KM X Revoyu ini. Nah karena program ini tuh sangat bermanfaat gitu buat kita menghadapi era industri teknologi atau digital ini teman-teman. Makanya ayo teman-teman, kita ikut program studi independen batch 6 di Revoyu, karena Revoyu ini buka 2 lowongan. Nah, untuk kalian bisa teman-teman lihat tadi sini di layar aku. Nah, itu kayak gitu. Pendaftarannya juga kan untuk studi independen diperpanjang sampai tanggal 22 Desember. Jadi, ayo sebelum keringan, aku tunggu di Revoyu. Dadah, selamat dari aku teman-teman, semangat.